Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang terdiri dari Ardian Dwi Chandra, NIM 1901010027. Yang kedua ada Wahyuning Satrio Aji Saputro, NIM 2101010038. Dan ketiga ada Tri Mulyasari, NIM 2101010027. Dr. Lia telah berpraktik sebagai dokter spesialis penyakit jantung selama 3 tahun. Selama bulan April 2009, Dr. Lia melakukan transaksi sebagai berikut. Tanggal 1 membayar sewa tempat praktik untuk bulan April sebesar Rp800.000. Tanggal 3 membeli bahan habis pakai secara kredit sebesar Rp2.100.000. Tanggal 5 menerima kas hasil pelunasan piutang dari pasien sebesar Rp3.150.000. Tanggal 8 membeli film X-ray dan bahan habis pakai lain secara kredit sebesar Rp245.000. Tanggal 9 salah satu bahan habis pakai yang dibeli tanggal 3 April rusak. Barang tersebut dikembalikan dengan persetujuan pemasok dan mengurangi utang Dr. Lia sebesar harga bahan habis pakai tersebut Rp325.000. Tanggal 12 membayar utang pada pemasok sebesar Rp1.250.000. Tanggal 17 membayar perpanjangan asuransi properti dengan masa perlindungan 6 bulan sebesar Rp370.000. Tanggal 20 menemukan bahwa saldo akun kas dan utang per 1 April kelebihan catat sebesar Rp200.000. Hal ini disebabkan pembayaran sebesar Rp200.000 pada salah satu kreditor di bulan Maret belum dicatat. Menjurnal pembayaran Rp 200.000 pada tanggal 20 April. Tanggal 24 membayar tunai untuk beban analis laboratorium sebesar Rp545.000. Tanggal 27 membayar tunai dari rekening perusahaan untuk keperluan pribadi dan pengeluaran keluarga sebesar Rp1.250.000. Tanggal 30 mencatat penerimaan kas atas honor konsultasi pasien selama bulan April sebesar kas yang diterima yaitu Rp1.720.000. Tanggal 30 membayar gaji resepsionis dan suster sebesar Rp1.725.000. Tanggal 30 membayar berbagai beban utilitas listrik, air, telepon sebesar Rp360.000. Tanggal 30 mencatat honor konsultasi yang belum dilunasi oleh sebagian pasien selama bulan April yaitu Rp5.145.000. Tanggal 30 membayar beban lain-lain sebesar Rp132.000. Nama, nomor, dan saldo akun klinik Dr. Lia per 1 April semua saldo normal adalah sebagai berikut. Kas, nomor akun Rp4.123.000. Piutang usaha nomor akun 12 Rp6.725.000. Bahan habis pakai nomor akun 13 Rp290.000. Asuransi dibayar di muka nomor akun 14 Rp465.000. Peralatan kantor nomor akun 18 sebesar Rp19.745.000. Utang usaha nomor akun 22 sebesar Rp765.000. Modal Lia nomor akun 31 sebesar Rp30.583.000. Trivalia nomor akun 32 honor konsultasi nomor 41, beban gaji nomor 51, beban sewa nomor 53, beban laboratorium nomor 55, beban utilitas nomor 56, dan beban lain-lain nomor 59. Instruksi. Poin 1. Buatlah buku besar dengan akun 4 kolom. Standar untuk Dr. Lia per 1 April masukkan saldo dalam kolom saldo dan cantumkan tanda centang dalam kolom referensi posting petunjuk periksa kesamaan jumlah saldo debit dan kredit dalam buku besar sebelum melanjutkan instruksi berikutnya. Yang poin 2, buatlah jurnal transaksi dalam jurnal 2 kolom. Yang poin 3, posting jurnal ke dalam buku besar, tampilkan saldo akhir bulan dalam kolom saldo yang benar setelah selesai melakukan posting jurnal. Poin 4, disiapkan daftar saldo yang belum disesuaikan per 30 April. Jurnal umum. Tanggal 1 April 2009, beban sewa berada di kolom debit sebesar Rp800.000. Sedangkan kas berada di kolom kredit sebesar Rp800.000. Keterangan membayar sewa bulan April. Untuk tanggal 3 April 2009, bahan habis pakai di kolom debit sebesar Rp2.100.000. Untuk utang usaha berada di kolom kredit sebesar Rp2.100.000. Keterangan membeli bahan habis pakai secara kredit. Untuk tanggal 5 April, kas berada di kolom debit sebesar Rp3.150.000.
Sedangkan piutang usaha berada di kolom kredit sebesar Rp3.150.000. Keterangan menerima kas atas pelunasan piutang. Tanggal 8, bahan habis pakai di kolom debit sebesar Rp245.000. Untuk utang usaha sebesar Rp245.000 di kolom kredit. Membeli bahan habis pakai. Tanggal 9, utang usaha berada di kolom debit sebesar Rp325.000. Untuk bahan habis pakai berada di kolom kredit sebesar Rp325.000. Keterangan mengembalikan bahan habis pakai yang rusak. Pada tanggal 12 April 2009, utang usaha berada di debit sejumlah Rp1.250.000. Kas berada di kredit sejumlah Rp1.250.000. Membayar utang kepada pemasok. Pada tanggal 17 April 2009, asuransi dibayar di muka berada di debit sejumlah Rp370.000. Untuk kas berada di kredit sejumlah Rp370.000. Keterangan memperpanjang asuransi properti selama 6 bulan. Pada tanggal 20 April 2009, utang usaha berada di debit sejumlah Rp200.000. Untuk kas berada di kredit sejumlah Rp200.000. Keterangan mencatat pembayaran pada pemasok di bulan Maret yang belum dicatat. Pada tanggal 24 April 2009, beban laboratorium berada di debit sejumlah Rp545.000. Untuk kas berada di kredit sejumlah Rp545.000. Membayar beban analis laboratorium. Pada tanggal 27 April 2009, Privelia berada di debit sejumlah Rp1.250.000. Untuk kas berada di kredit sejumlah Rp1.250.000. Keterangan Dr. Lia menarik kas untuk keperluan pribadi. Pada tanggal 30 April 2009, kas berada di debit sejumlah Rp1.720.000. Honor konsultasi berada di kredit sejumlah Rp1.720.000. Menerima pembayaran atas jasa konsultasi dari pasien. Pada tanggal 30 April 2009, beban gaji berada di debit sejumlah Rp1.725.000. Kas berada di kredit sejumlah Rp1.725.000 untuk membayar gaji. Pada tanggal 30 April 2009, beban utilitas berada di debit sejumlah Rp360.000. Kas berada di kredit sejumlah Rp360.000 untuk membayar beban listrik, air, dan telepon. Pada tanggal 30 April 2009, piutang usaha berada di debit sejumlah Rp5.145.000. Honor konsultasi berada di kredit sejumlah Rp5.145.000. Mencatat honor konsultasi yang masih terutang. Pada tanggal 30 April 2009, beban lain-lain berada di debit sejumlah Rp132.000. Kas berada di kredit sejumlah Rp132.000 untuk membayar berbagai beban. Jumlah di kolom debit terdapat Rp19.317.000. Untuk di kolom kredit jumlahnya Rp19.317.000. Jumlah di antara kolom debit dengan kredit sudah sama. Setelah kita mengerjakan jurnal umum selesai, kemudian kita memposting ke buku besar. Yang pertama di buku besar kas. Pada tanggal 1 April 2009, saldo awal terdapat di debit sejumlah Rp4.123.000. Pada tanggal 1 April 2009, membayar sewa kantor
terdapat di kredit Rp800.000. Saldo pada di debit masih tersisa Rp3.323.000. Pada tanggal 5 April 2009, menerima kas pelunasan piutang. Ditulis di debit sejumlah Rp3.150.000. Kemudian di saldo debit bertambah menjadi Rp6.473.000. Pada tanggal 12 April 2009, membayar utang kepada pemasok terdapat di kredit sejumlah Rp1.250.000. Saldo di debit berkurang menjadi Rp5.223.000. Pada tanggal 17 April 2009, memperpanjang asuransi properti selama 6 bulan terdapat di kredit sejumlah Rp370.000. Saldo di debit berkurang menjadi Rp4.853.000. Pada tanggal 30 April 2009, mencatat pembayaran pemasok di bulan Maret. Terdapat di kredit sejumlah Rp200.000. Saldo di debit berkurang menjadi Rp4.653.000. Pada tanggal 24 April 2009, membayar beban analisis laboratorium berada di kredit sejumlah Rp545.000. Saldo debit berkurang menjadi Rp4.108.000. Pada tanggal 27 April 2009, Dr. Lia menerima kas keperluan pribadi berada di kredit sejumlah Rp1.250.000. Saldo di debit berkurang menjadi Rp2.858.000. Pada tanggal 30 April 2009, menerima pembayaran jasa konsultasi berada di debit sejumlah Rp1.720.000. Saldo di debit bertambah menjadi Rp4.578.000. Pada tanggal 30 April 2009, membayar gaji terdapat di kredit sejumlah Rp1.725.000. Saldo di debit berkurang menjadi Rp2.853.000. Pada tanggal 30 April 2009, membayar beban listrik, air, dan telepon berada di kredit saldo di debit berkurang menjadi Rp2.493.000. Pada tanggal 30 April 2009, membayar berbagai beban terdapat di kredit sejumlah Rp132.000. Saldo di debit berkurang menjadi Rp2.361.000. Kemudian kita posting di buku besar piutang usaha. Pada tanggal 1 April 2009, saldo awal di debit masih Rp6.725.000. Kemudian pada tanggal 5 April 2009, menerima kas atas piutang terdapat di kredit, saldo debit berkurang menjadi Rp3.575.000. Pada tanggal 30 April 2009, mencatat honor konsultasi berada di debit sejumlah Rp5.145.000. Saldo di debit bertambah menjadi Rp8.720.000. Kemudian kita posting buku besar bahan habis dipakai. Pada tanggal 1 April 2009, saldo awal di debit terdapat Rp290.000. Kemudian pada tanggal 8 April 2009, membeli bahan habis pakai di debit sejumlah Rp245.000. Saldo debit bertambah menjadi Rp535.000. Kemudian kita posting asuransi dibayar di muka. Pada tanggal 1 April 2009, saldo awal di debit terdapat Rp465.000. Kemudian pada tanggal 17 April 2009,
memperpanjang asuransi properti selama 6 bulan. Terdapat di debat sejumlah Rp370.000. Saldo debat bertambah menjadi Rp835.000. Kemudian kita posting peralatan di buku besar peralatan kantor. Pada tanggal 1 April 2009, saldo awal di debat terdapat Rp19.745.000. Kemudian pada tanggal 3 April 2009, membeli bahan habis kredit terdapat di debat sejumlah Rp2.100.000. Saldo debat bertambah menjadi Rp21.845.000. Pada tanggal 9 April 2009, mengembalikan bahan habis pakai yang rusak. Terdapat di kredit, saldo debat berkurang menjadi Rp21.520.000. Baik, saya Ardian Chandra akan melanjutkan di akun utang usaha. Pada April 2009, tanggal 1, saldo tertera Rp365.000. Kemudian, tanggal 3, ada kegiatan membeli bahan habis pakai secara kredit dengan nominal di kredit Rp2.100.000. Saldonya menjadi Rp2.865.000 di kredit. Kemudian, tanggal 8, ada kegiatan membeli bahan habis pakai secara kredit dengan akun di kredit sebesar Rp245.000. Saldonya bertambah di kredit menjadi Rp3.110.000. Kemudian tanggal 9 ada kegiatan mengembalikan bahan pakai yang rusak dengan nominal di debit sebesar Rp325.000 dan mengurangi akun di kredit menjadi Rp2.785.000. Kemudian tanggal 12 membayar utang pada pemasok dengan nominal yang muncul di debit sebesar Rp1.250.000. Saldonya menjadi Rp1.535.000. Selanjutnya, tanggal 20 ada kegiatan mencatat pembayaran pada pemasok dengan nominalnya Rp200.000 di debit, mengurangi saldo kredit menjadi Rp1.335.000. Akun yang muncul kembali di buku besar yaitu di modal Dr. Lia pada April 2009, tanggal 1, saldonya sebesar Rp31.250.000. Akun buku besar selanjutnya ada Prive Dr. Lia, yang mana tanggal 27 yang bersangkutan menarik kas untuk keperluan pribadi sebesar Rp1.250.000 di debit dan saldonya Rp1.250.000 di debit juga. Kemudian akun yang muncul lagi Honor pada April 2009 tanggal 30 pertama ada kegiatan menerima pembayaran atas jasa konsultasi dari pasien, yang mana untuk nominal yang muncul di kredit Rp1.720.000, saldo di kredit Rp1.720.000. Tanggal 30 lagi juga mencatat honor konsultasi yang masih terutang sebesar Rp5.145.000 di kredit, saldonya berkurang menjadi Rp6.865.000. Baik, selanjutnya ada akun beban gaji. Pada tanggal 30 April 2009 muncul kegiatan membayar gaji dengan nominal Rp1.725.000 di debit, saldo Rp1.725.000 di debit. Kemudian ada muncul lagi akun di beban sewa tanggal 1 yang mana membayar sewa kantor bulan April dengan nominal Rp800.000 di debit, saldonya Rp800.000 di debit juga. Selanjutnya muncul beban laboratorium pada tanggal 24 April 2009 dengan keterangan membayar beban analisis laboratorium. Debitnya Rp545.000, saldonya menjadi Rp545.000. Kemudian ada akun beban utilitas
tanggal 30 dengan keterangan membayar beban listrik, air, dan telepon dengan debitnya 360.000, saldo 360.000. Beban lain-lain akun yang terakhir pada April 2009 tanggal 30 membayar berbagai beban dengan nilai nominal 132.000 di debit, saldonya 132.000. Baik, setelah di buku besar kita posting ke buku kita posting ke neraca saldo per 30 April 2009, yang mana total dari kas dari buku besarnya sebesar 2.361.000 di akun debit. Kemudian ada piutang usaha dengan nominal totalnya 8.720.000. Bahan habis pakai 5 juta, mohon maaf, saya ulangi, 535.000 di debit. Kemudian ada akun asuransi dibayar di muka dengan nominal 835.000 di debit. Kemudian peralatan kantor dengan nominal 21.520.000 di akun debit. Ada utang usaha di akun kredit sebesar 1.335.000. Kemudian modal Dr. Lia di kredit sebesar 30.583.000. Ada prive Dr. Lia sebesar 1.250.000. Kemudian honor konsultasi di kredit sebesar 6.865.000. Kemudian ada akun beban gaji sebesar 1.725.000. Kemudian beban sewa di debit 800.000, beban laboratorium di debit sebesar 545.000. Kemudian ada beban utilitas di debit 360.000. Kemudian beban lain-lain sebesar 132.000 di akun debit. Jika kita jumlah di akun debit ada 38.783.000 dan kreditnya pun sama 38.783.000, yang mana yang artinya sudah balance. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami yang terkait dengan uji kompetensi dari jurnal buku besar ke neraca saldo. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.